Oke, selamat bertemu kembali di materi matematika SMA kelas 12. Kali ini kita membahas tentang dimensi 3. Di paparan ini, dimensi 3 itu terbagi atas dua. Ada bangun ruang dengan sisi datar, ada bangun ruang dengan sisi lengkung. Untuk sisi lengkung contohnya kerucut, tabung, bola. Sedangkan untuk bangun ruang sisi datar, contohnya bisa berbentuk kubus, balok, limas, dan prisma. Di materi kali ini, yang dibahas hanya untuk bangun ruang sisi datar, sehingga yang bawah tidak perlu kita bicarakan. Di bangun ruang sisi datar, kita akan belajar nantinya jarak. Bagaimana mengukur jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, garis ke garis, garis ke bidang, dan titik ke bidang. Jadi itu konsentrasi yang akan kita bicarakan. Kita mulai dengan membicarakan kedudukan unsur-unsur pada dimensi 3. Ada titik, ada garis, ada bidang. Yang pertama kita lihat bagaimana kedudukan antara titik terhadap garis. Untuk kedudukan titik terhadap garis itu ada dua, yaitu titik terletak pada garis dan titik terletak di luar garis. Ketika sebuah titik dikatakan terletak pada garis, maka syaratnya titik itu, misalkan di sini A, dilalui oleh garis K. Jika titik A dilalui garis K, maka dikatakan titik A terletak pada garis. Jadi kalau terletak harus dilalui. Kalau dia tidak dilalui, maka dikatakan titik tersebut terletak di luar garis. Di sini digambarkan ada titik B, ada garis L. Karena garis L tidak melalui titik B, maka dikatakan titik B terletak di luar garis L. Nah, sekarang pada gambar bagan di sini ada kubus ABCD EFGH ya. Maaf untuk AB-nya ini terpotong, tidak nampak. Jadi yang sebelah kiri di depannya D itu titik A, dan depannya C itu adalah titik B. Jadi kubus ABCD EFGH. ABCD sebagai alas, EFGH sebagai bidang atas. Sekarang kita lihat bagaimana kedudukan titik E terhadap garis EF. Titik E terhadap garis EF. Apakah mirip titik A ataukah mirip titik B? Kalau EF melalui titik E, maka dikatakan titik E terletak pada garis EF. Jadi yang benar titik E terletak pada garis EF. Bagaimana titik E terhadap garis HG? Nah, kita lihat apakah HG kalau diperpanjang melalui E. Nah, kalau tidak, maka dikatakan titik E terletak di luar garis HG. Silakan nanti dicari contoh-contoh lain yang bisa kamu kembangkan pada gambar kubus. Berikutnya, kita lihat kedudukan titik terhadap bidang. Kalau tadi kedudukan titik terhadap garis, sekarang kedudukan titik terhadap bidang. Di sini sudah nampak kedudukan titik terhadap bidang ada dua. Yang pertama, titik itu terletak pada bidang. Kalau titik terletak pada bidang, boleh kita anggap titik itu nempel pada bidangnya. Nempel pada bidang. Sedangkan yang kedua, titik terletak
di luar bidang. Ketika titiknya tidak nempel, maka dikatakan titik itu terletak di luar bidang. Itu aja pedomannya. Kalau tadi titik pada garis, artinya titiknya dilalui garis. Ketika titiknya tidak dilalui garis, maka dikatakan titik terletak di luar garis. Sekarang kita kembangkan menjadi bidang. Sebuah titik dikatakan terletak pada bidang kalau kita umpamakan titiknya itu nempel di bidang. Sekarang kita lihat contoh di sini. Ya, ini AB masih tidak kelihatan ya karena gambarnya kurang ke atas. Pada bidang EFGH, kira-kira titik-titik apa saja yang dikatakan terletak pada bidang EFGH? Ingat, terletak artinya nempel. Oh, kalau gitu ada titik E itu nempel di bidang FGH, titik F, titik G, dan titik H. Kalau begitu, keempat titik ini dikatakan terletak pada bidang EFGH. Sedangkan titik E, bagaimana terhadap bidang ADHE? Apakah masih terletak? Kita lihat apakah titik E itu nempel di bidang ADHE. Kalau menempel, maka dikatakan titik E terletak pada bidang ADHE. Sedangkan untuk yang di luar bidang, ya kita anggap pedoman paling mudah, titik itu tidak menempel, jadi menjauh. Contohnya kita lihat, titik H, apakah ada di bidang BCGF? Tidak nempel kan? Maka dikatakan titik H di luar bidang BCGF. Titik H juga di luar bidang bawah. Titik H tidak menempel ke bidang ABCD. Maka dikatakan titik H di luar bidang ABCD. Di rumah misalkan jam dinding itu kan nempel di tembok. Maka dikatakan jam dinding terletak pada tembok karena nempel. Itu contoh yang paling mudah. Kita lanjutkan. Sekarang kita lihat bagaimana kedudukan garis terhadap garis lain. Ya, tadi yang pertama titik pada garis ada 2 tadi. Kemudian garis pada bidang juga ada. Titik pada bidang juga ada 2. Nah, sekarang garis terhadap garis. Ketika kita bicara dimensi 2, maka kedudukan garis terhadap garis hanya ada 2, yaitu sejajar dan berpotongan. Ketika kita bicara dimensi 3, maka pertama 1 ada yang bersilangan. Sejajar jika kedua garis ketika diperpanjang tidak pernah berpotongan. Contohnya rel kereta api itu diperpanjang terus nggak pernah berpotongan. Dua garis yang berpotongan maka pasti ada titik temunya, titik perpotongannya. Nih, nah contohnya untuk sejajar dengan perpotongan ini materi SMP, tentunya kalian lebih mudah mengembangkan. Bisa dilihat di kubus ini banyak sekali. Manakah yang sejajar? Mungkin EF dengan HG sejajar. Mungkin EH dengan AD sejajar. Dan masih banyak lagi. Bagaimana yang berpotongan? Cari dua garis yang saling bertemu. Misalkan EF dengan FG berpotongan di F. EH dengan GH berpotongan di H. Dan seterusnya. Nah, sekarang yang bersilangan hanya berlaku di dimensi 3. Bersilangan itu tidak sejajar dan tidak berpotongan. Yang pasti, dua garis yang bersilangan tidak bisa dibuat bidang. Kita lihat di sini.
pada gambar ini, kalau ini bukan dimensi 3, maka ada yang mengatakan seolah-olah EF, garis EF dengan HD itu seolah-olah berpotongan di sini. Tetapi karena ini gambar dimensi 3, maka HD itu di belakang. Sehingga digambar dengan garis putus-putus. Dia di belakang dan akan berpotongan. Maka contoh seperti ini, EF dengan HD ini termasuk dua garis yang saling bersilangan. Diperpanjang ke atas, ini kiri kanan, tidak akan pernah berpotongan. Contoh lain misalkan FG. Nah, FG dengan EA. FG itu di kanan atas, AE di depan kiri. Ini juga nggak akan pernah berpotongan. Maka dikatakan garis EA dengan FG saling bersilangan. Demikian, nanti silakan dikembangkan. Dari masing-masing ini nanti kamu cari di gambar ini contohnya. Banyak sekali yang bisa kita tuliskan. Nih, ini dulu kedudukan garis terhadap garis. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kedudukan garis terhadap bidang. Untuk kedudukan garis terhadap bidang itu ada 3. Yang pertama, garis terletak pada bidang. Misalkan kalian pegang pensil, lalu bidangnya tuh meja. Ketika pensilnya kamu letakkan di meja, dikatakan pensil terletak pada meja. Itu contoh garis terletak pada bidang. Jadi garisnya kita anggap nempel di bidang. Kemudian garis sejajar bidang nih. Garis sejajar bidang itu artinya ketika bidangnya diperluas, garisnya diperpanjang, maka tidak pernah akan berpotongan. Artinya jarak titik, jarak garis ke bidang itu selalu sama. Misalkan pada gambar ini, garis EF dengan bidang ABFE itu kedudukannya adalah terletak karena EF nempel di ABFE. EF juga terletak di bidang EFGH. EF menempel di bidang EFGH dan seterusnya. Kita coba cari yang sejajar garis dengan bidang. Garis EF itu kan sejajar dengan bidang bawah ABCD. Kenapa? Karena bidang atas EFGH itu juga sejajar dengan bidang ABCD. Sehingga EF yang ada di atas pasti sejajar dengan ABCD. Garis GC itu juga sejajar dengan bidang ABFE. Ini maaf ya, titik A dan B-nya nggak kelihatan. Ini ABFE, bidang ABFE dengan garis GC itu juga sejajar. Sekarang dicari contoh lain. Sekarang kita lanjut ke yang ketiga, menembus atau memotong. Memotong itu untuk garis dengan garis. Tetapi kita ketika bicara garis dengan bidang, istilahnya kita ganti dengan menembus. Contoh di rumah, paku itu wakil garis, dia menembus tembok. Ya, ketika paku kita pasang di tembok kita dengan palu, maka dikatakan paku tadi menembus tembok. Sehingga bisa dipakai untuk menggantung jam dinding atau menggantung tempat untuk gantungan baju. Contoh yang menembus di sini EF itu menembus bidang BCGF. Di mana? Di titik F. EF juga menembus bidang ADHE. Di mana? Di titik E dan seterusnya. Begitu caranya. Nah, sekarang tinggal yang
terakhir, kedudukan antara bidang dengan bidang. Jadi yang kita bicarakan bidang datar dengan bidang datar. Mungkin kamu bisa pakai contoh, mungkin buku tulis dengan buku paket itu mewakili bidang. Yang pertama, sejajar. Dua bidang dikatakan sejajar jika ketika kita perluas masing-masing bidangnya tidak akan pernah berpotongan. Contoh di sini, bidang bawah ABCD dengan bidang atas EFGH. Kalau ini kubus, maka pasti ini sejajar. Bidang BCGF dengan bidang ADHE. Bidang kanan dan bidang kiri itu saling sejajar karena ini kubus. Yang kedua, perpotongan. Ketika diperpanjang nggak sejajar maka pasti perpotongan. Contohnya, bidang EFGH, bidang atas dengan bidang samping kanan BCGF itu berpotongan di mana? Di garis FG. Kalau kamu ambil contoh mungkin dalam kelas bidang langit-langit di kelas kalian dengan bidang depan yang ada papan tulisnya itu berpotongan di atas papan tulis berbentuk garis. Anggap ini kelas kalian, DCGH itu bidang yang ada papan tulisnya, EFGH ini bidang langit-langit, maka dia berpotongan di garis HG. Demikian kedudukan titik, garis dan bidang pada dimensi 3. Tolong nanti kamu kembangkan pemahaman dan konsep kalian untuk mencari atau menuliskan minimal 6 contoh dari masing-masing kedudukan tadi. Tadi kan ada titik dengan garis ada berapa macam tadi? 2. Masing-masing cari contohnya minimal 6. Berikutnya titik dengan bidang tadi ada berapa? Buatkan contohnya minimal 6 dan seterusnya sampai ke bagian ini. Kan 2 bidang sejajar, tuliskan 6 contoh bidang sejajar yang ada di kubus. Perpotongan juga gitu dan seterusnya. Demikian materi untuk kedudukan titik, garis dan bidang pada dimensi 3 sebagai awal pembahasan untuk materi dimensi 3. Mudah-mudahan ada pemahaman baru. Jika masih kurang, Anda bisa mencari di buku, jadi literasi buku atau literasi digital. Anda bisa mencari di internet, baik yang berupa PDF maupun yang berupa video. Oke, selamat belajar dan tetap semangat. Salam matematika.